Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah pengantar ilmu komputer. Tapi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andi Rafli Setiawan dengan NIM 2002 09501056. Saya dari kelas PTIKE 2020. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan mendeskripsikan apa itu mata kuliah pengantar ilmu komputer. Jadi, mata kuliah pengantar ilmu komputer ini merupakan salah satu mata kuliah yang di dalamnya membahas tentang pengetahuan dasar komputer, seperti perkembangan dan klasifikasi komputer, perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer, sistem pengolahan data komputer, representasi data, sistem basis data, jaringan komputer, serta beberapa materi lainnya yang dimana kita harus mengetahuinya sebelum mempelajari ilmu komputer lebih dalam. Nah, di video ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas terkait mata kuliah pengantar ilmu komputer ini. Yang pertama yaitu sejarah komputer. Yang kedua jenis komputer. Yang ketiga, sistem komputer, dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, yang pertama, sejarah komputer. Bagaimana sejarah komputer? Jadi, sejarah komputer dimulai pada tahun 1642 ketika Blaise Pascal menemukan kalkulator roda numerik untuk melakukan perhitungan pajak, yang kemudian dikenal sebagai Pascaline. Kemudian di tahun 1820, Charles X. Thomas menemukan mesin kalkulator mekanik yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatika dasar. Selanjutnya di tahun 1824, Charles Babbage membuat mesin tenaga uap yang dapat melakukan perhitungan diferensial. Nah, di tahun 1940-lah baru komputer elektrik pertama dibuat oleh John V. Atansov dan Clifford Berry. Berdasarkan masanya, generasi komputer dibagi menjadi beberapa generasi, yaitu generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat. Nah, kita akan membahas generasi pertama. Jadi generasi pertama ini berada pada tahun 1941 hingga 1959. Di mana komputer pada generasi ini memanfaatkan vacuum tube sebagai komponen elektroniknya. Komputer pada generasi ini terbilang cukup besar karena dia membutuhkan sekitar 17.000 tabung hampa. Ada yang mengatakan bahwa ukurannya seperti lapangan sepak bola. Kemudian komputer pada generasi ini juga masih menggunakan bahasa mesin. Kekurangan lainnya yaitu prosesnya terbilang lambat, serta kapasitas penyimpanannya kecil. Nah, ini contoh dari vacuum tube yang digunakan pada generasi pertama. Sedangkan ini merupakan contoh dari komputer generasi pertama yang dikenal sebagai ENIAC. Nah, selanjutnya yaitu komputer generasi kedua yang berada pada tahun 1959 hingga 1962. Nah, komputer pada generasi ini ia sudah memanfaatkan transistor sebagai komponen elektroniknya. Komputer pada generasi ini masih menggunakan bahasa assembly. Kemudian ukurannya juga lebih kecil dari komputer generasi pertama. Proses dan kapasitas penyimpanannya lebih baik dari generasi yang pertama. Nah, ini contoh transistor yang digunakan pada komputer generasi kedua. Nah, ini merupakan contoh dari komputer generasi kedua. Ukurannya sudah lebih kecil dari generasi yang pertama tadi. Nah, kemudian komputer generasi ketiga yang berada pada tahun 1965 sampai 1971.
Nah, komputer pada generasi ini dia sudah memanfaatkan IC atau Integrated Circuit sebagai komponen elektroniknya. Komputer pada generasi ini sudah mampu menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti BASIC dan COBOL. Kemudian ukuran, proses, dan penyimpanannya juga lebih baik dari generasi kedua. Kemudian pada komputer generasi ketiga ini juga dia sudah mampu berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Nah, ini merupakan contoh dari integrated circuit yang berbentuk chip yang digunakan pada komputer generasi ketiga. Dan ini contoh dari komputer generasi ketiga. Dia sudah lebih kecil dari generasi kedua. Generasi selanjutnya yaitu komputer generasi keempat yang berada pada tahun 1971 sampai tahun 2000-an. Komputer pada generasi ini sudah dimanfaatkan mikroprosesor sebagai komponen elektroniknya, di mana mikroprosesor menggunakan LSI dan VLSI sebagai komponennya. Nah, ini salah satu contoh dari mikroprosesor yang digunakan pada komputer generasi keempat. Komputer pada generasi ini sudah mampu menerapkan konsep multiprocessing dan multiprogramming. Kemudian dia juga sudah mengenal database management system. Dan yang paling penting yaitu proses, ukuran, dan penyimpanannya sudah lebih baik dari seluruh generasi sebelumnya. Nah, ini contoh dari komputer generasi keempat yang biasa kita sebut dengan PC. Dan yang paling terbaru atau yang paling modern yaitu laptop. Oke, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis komputer. Nah, bagaimana sih jenis-jenis komputer? Apa saja jenis-jenis komputer itu? Nah, berdasarkan kapasitasnya, komputer dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, personal computer atau disebut dengan PC. PC ini adalah komputer yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan perorangan atau personal. Jadi komputer ini hanya digunakan untuk pribadi. Nah, kemudian personal digital assistant. Personal digital assistant ini merupakan komputer layar sentuh tanpa keyboard dan berukuran kecil. Dia lebih mirip seperti handphone. Dan kemudian mini komputer. Mini komputer ini merupakan komputer yang digunakan untuk melayani lebih dari satu pemakai atau bisa disebut dengan multi-user. Kemudian ada wearable computer. Wearable computer merupakan komputer yang diintegrasikan dengan perangkat teknologi lainnya, misalnya jam. Nah, di gambar ini merupakan wearable komputer yang digunakan juga sebagai jam. Nah, kemudian ada mainframe komputer. Mainframe komputer merupakan komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor. Biasanya digunakan oleh perusahaan untuk memproses data dan aplikasi besar. Kemudian ada server komputer. Nah, server komputer ini merupakan komputer yang memiliki spesifikasi tinggi sebagai induk jaringan komputer. Jadi, tugasnya adalah melayani komputer-komputer lainnya di jaringannya atau biasa disebut dengan klien. Nah, jenis yang terakhir yaitu superkomputer. Nah, komputer superkomputer ini merupakan komputer yang memiliki kapasitas proses dan penyimpanan yang sangat tinggi. Biasanya dia digunakan pada industri, contohnya industri pesawat terbang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu sistem komputer. Apa saja sih sistem komputer itu? Dan apa itu sistem komputer?
Nah, jadi sistem komputer adalah hubungan antara hardware, software, dan brainware ketika mengoperasikan komputer, sehingga komputer dapat bekerja sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang pertama hardware. Jadi hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk proses input, proses, dan output. Nah, yang pertama unit input. Unit input ini merupakan bagian hardware yang berfungsi sebagai alat masukkan data ke dalam komputer. Contohnya seperti mouse, keyboard, scanner, mikrofon, dan kamera. Unit yang kedua yaitu unit proses. Unit proses merupakan bagian hardware yang berfungsi mengatur hubungan kerja antar komponen serta mengalokasikan tempat penyimpanan. Contoh dari unit proses ini yaitu VGA, CPU, dan RAM. Nah, kemudian unit output. Unit output merupakan bagian hardware yang berfungsi menyajikan output dari proses dan input pada sebuah komputer. Contoh dari unit output ini yaitu monitor, printer, kemudian ada proyektor, serta speaker. Selanjutnya yaitu software. Nah, software adalah data yang diformat dan disimpan secara digital dengan fungsi menghubungkan perangkat keras dengan user. Nah, software sendiri terbagi atas dua, yaitu sistem operasi dan software aplikasi. Nah, sistem operasi sendiri merupakan bagian software yang berfungsi untuk mengkonfigurasi komputer agar dapat menerima berbagai perintah. Contoh dari sistem operasi yaitu Windows, macOS, serta Linux. Kemudian aplikasi sendiri yaitu bagian software yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Contoh dari software aplikasi ini merupakan seperti browser, Word, untuk aplikasi pengelola gambar seperti Photoshop, Adobe Illustrator, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu brainware. Nah, brainware adalah orang yang menggunakan dan mengoperasikan perangkat komputer. Nah, contoh dari brainware ini yaitu seperti programmer, operator, teknisi, desain grafis, sistem analis, spesialis jaringan, database administrator, dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa pokok pembahasan. Kita akan masuk ke bagian penutup. Nah, tapi sebelumnya saya akan memberikan feedback kepada teman-teman untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman teman-teman. Nah, di sini saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang pengantar ilmu komputer. Yang pertama yaitu apa pentingnya kita mempelajari sejarah komputer dari masa ke masa. Nah, di sini saya akan menjawab menurut saya pribadi. Jadi, kalau menurut saya, sejarah perlu dipelajari agar kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan komputer dari awal hingga sekarang. Kemudian kita juga bisa mengetahui siapa saja yang berperan penting dalam perkembangan komputer ini. Nah, pertanyaan kedua yaitu mengapa jenis-jenis komputer sangat banyak? Menurut saya karena perkembangan yang terjadi membuat komputer terus berubah dan memiliki keunggulan di tiap generasinya. Jadi tidak menutup kemungkinan komputer terus berkembang menjadi lebih canggih. Bahkan sekarang juga telah dikenal artificial intelligence. Bahkan yang paling terbaru yaitu metaverse. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa pentingnya sistem komputer? Nah, menurut saya sistem komputer ini merupakan hal yang sangat penting. Karena tanpa adanya sistem komputer, berarti kita tidak bisa mengoperasikan komputer secara benar. Kita tidak bisa menggunakan komputer seperti yang kita inginkan. Contoh kasus, jika kita memiliki hardware dan software tapi tidak memiliki brainware, berarti
komputer tersebut tidak bisa dijalankan karena tidak ada yang mengoperasikannya. Begitu juga sebaliknya, jika tidak ada software atau hardware, maka komputer tidak bisa dijalankan. Jadi semuanya saling membutuhkan dalam membentuk sistem komputer. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan tentang pengantar ilmu komputer. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.